Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-821 pada Jumat, 24 Mei 2024. Gubernur Bryansk, Oleksandr Bogomaz, melaporkan jatuhnya drone di wilayah tersebut pada hari ini sekitar pukul 2 waktu setempat. Ia tidak menyebutkan apakah drone tersebut berasal dari Ukraina. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan adanya 88 bentrokan tempur di garis depan kemarin, Kamis, 23 Mei 2024, malam, seperti diberitakan Suspilne. 7 orang tewas dalam serangan Rusia di Kharkiv. Rudal Rusia menewaskan sedikitnya 7 warga sipil di Kharkiv pada Kamis, 23 Mei 2024. Selain itu, sedikitnya 20 orang terluka akibat serangan rudal S-300, menurut laporan gubernur wilayah tersebut, Olesny Hubov. Serangan itu sangat kejam dan kami mendapat tekanan karena tidak mendapatkan cukup sistem pertahanan udara, kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Rudal Rusia menghantam pusat kota di Lyubotin, sekitar 10 km, 6 mil, barat kota Kharkiv, melukai 8 warga sipil dan 13 orang terluka dalam serangan udara lainnya di Derhachi, kota terdekat lainnya di Kharkiv. Selain Antony Blinken, anggota DPR AS restui Ukraina serang wilayah Rusia pakai senjata AS. Ketua Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat, AS, Michael S1MC Pronunciation Chaul, setuju dengan pandangan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken. Keduanya berpendapat pemerintahan Presiden AS Joe Biden perlu mencabut larangan terhadap militer Ukraina untuk menembakkan senjata yang dipasok AS ke wilayah Rusia. Sebelumnya Presiden Ukraina Zelensky mengatakan Rusia sengaja menyerang Ukraina dari wilayahnya karena tahu bahwa Ukraina tidak diizinkan menyerang ke dalam wilayah Rusia. Mereka tidak bisa meraih kemenangan dengan pembatasan yang Anda berikan pada mereka, kata Michael S1MC Pronunciation Chaul dalam sidang Kongres AS kemarin, dikutip dari The Guardian. 2 orang tewas dalam serangan Ukraina di Crimea. Pemimpin semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia mengatakan serangan rudal Ukraina menewaskan 2 orang di dekat Simferopol, pusat administrasi utama. Blogger militer Ukraina dan media tidak resmi melaporkan sejumlah sasaran diserang di seluruh semenanjung. Outlet berita RBK Ukraina melaporkan bahwa sasarannya bisa saja mencakup markas besar penjaga pantai atau pusat intelijen. Kremlin bantah sedang bersih-bersih di kalangan pejabat militer Rusia. Kremlin membantah pihaknya melakukan pembersihan terhadap pejabat tinggi militer yang baru-baru ini menangkap dan memecat sejumlah petinggi militer Rusia. Meski Kremlin membantah, beberapa blogger militer berpengaruh Rusia menyambut baik penangkapan seorang jenderal yang mereka anggap bertanggung jawab atas kegagalan medan perang dalam serangan 2 tahun di Ukraina. Baru-baru ini, pihak berwenang Rusia telah menangkap seorang jenderal dan pejabat tinggi pertahanan, Vadim Shamarin, wakil kepala staf umum Rusia, atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Komite Investigasi Rusia juga mengumumkan penangkapan Vladimir Verteletsky, seorang pejabat Kementerian Pertahanan, seorang wakil Menteri Pertahanan, Ivanov, dan Kepala Personalia Kementerian, Yuri Kuznetsov. Protes soal tingginya jumlah korban di Ukraina, komandan Rusia dipecat. Ivan Popov, mantan komandan yang dipecat setelah ia mengkritik para pemimpin militer Rusia karena tingginya tingkat korban di Ukraina, ditangkap minggu ini. Lembaga pemikir AS, Institute for the Study of War, ISW, menuduh Rusia sengaja menutupi kasus sebenarnya dari Ivan Popov dan berdalih bahwa ia terlibat korupsi. 13 anak Ukraina dikembalikan dari wilayah yang diduduki Rusia. Ukraina berhasil mengembalikan 13 anak yang terpisah dari orang tuanya selama pendudukan Rusia di sejumlah wilayah Ukraina. 7 diantaranya dikembalikan dari TOT, 6 lainnya sebagai bagian dari implementasi rencana aksi yang disetujui oleh Presiden Ukraina, Bring Kids Back UA. Menurutnya, beberapa anak yang dipulangkan telah kehilangan orang tuanya, ada pula yang ingin dikembalikan oleh orang tuanya. Drone Ukraina serang fasilitas industri militer Rusia. Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, GUR, menyerang fasilitas kompleks militer Rusia di Tatarstan kemarin. Sumber tersebut mencatat bahwa drone serang GUR mencapai Kazan dan Nizhnokamsk, tempat perusahaan-perusahaan yang produknya digunakan oleh Federasi Rusia untuk keperluan militer berada.